Ada satu kejadian unik yang belum banyak orang tahu tentang terjadinya Perang Dunia Kedua, guys. Tapi di video ini aku nggak akan ceritain tentang kejadian perangnya secara lengkap. Justru lebih ke satu tokoh yang cukup bikin orang tercengang dan juga kaget dengan kemunculannya setelah dia bertahan selama 29 tahun di hutan Filipina dan tidak menyadari kalau sejarah Perang Dunia Kedua telah berakhir, guys. Penasaran siapa dia? Simak video ini sampai selesai ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, udah lama juga ya kita nggak bahas tentang sejarah konflik dan juga tokohnya. Malam ini aku akan cerita lebih ke tokohnya sih, karena tokoh ini emang cukup bikin terkejut aja gara-gara ujuk-ujuk muncul kembali gitu. Seperti yang udah aku singgung di awal tadi, tokoh ini ada kaitannya dengan kejadian Perang Dunia Kedua. Nah, apakah tokoh ini yang bikin Perang Dunia itu terjadi atau justru sebaliknya? Oke, langsung aja kita bahas. Perang Dunia Kedua adalah peristiwa sejarah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1939 hingga tahun 1945. Peristiwa ini terjadi dengan ditandainya berbagai aksi unjuk kekuatan serta ekspansi militer terhadap wilayah-wilayah tertentu. Perang Dunia Kedua secara garis besar disebabkan oleh konflik ideologi yang melanda negara-negara Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan juga Asia. Konflik tersebut yang kemudian berdampak pada ketidakstabilan kondisi di berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan juga banyak lainnya. Secara umum, perkembangan Perang Dunia Kedua ini ditandai dengan adanya dua pemerintahan yang bertentangan, guys, yaitu pemerintahan demokratis dan juga otoriter. Bentuk pemerintahan demokratis didukung oleh negara Inggris, Perancis, dan juga Amerika Serikat. Sedangkan pemerintahan otoriter didukung oleh Jerman, Italia, dan Rusia, yang merupakan tiga negara diktator. Perang Dunia Kedua menjadi perang yang paling kejam dan mengorbankan banyak jiwa serta seluruh aset negara. Perang ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang tidak mampu mencegah pertikaian yang terjadi, terutama di Eropa. Oleh karena itu, negara-negara tidak lagi berpedoman melalui LBB dan memilih untuk membela negara sendiri. LBB menjadi alat politik negara besar untuk mencari keuntungan, seperti pada tahun 1935, Italia misalnya, dia memilih menyerang negara Ethiopia. Kemudian, adanya kegagalan pada konferensi perlucutan senjata di Jenewa dan juga Washington yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan akibat meningkatnya pertempuran. Hal ini menimbulkan kecurigaan kepada negara-negara dan mereka berusaha meningkatkan penggunaan senjata hingga terjadi perlombaan senjata. Penyebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua ini berkaitan dengan isi perjanjian Versailles yang menuntut Prusia Timur untuk berpisah dari Jerman dengan koridor Polandia sebagai pemisahnya. Di tengah koridor ini terletak juga kota Danzig yang berada di bawah penguasaan LBB dengan status kota merdeka. Dari keputusan tersebut, Hitler akhirnya menuntut kota Danzig untuk dimasukkan wilayah Jerman karena penduduknya memang berkebangsaan Jerman. Namun Polandia menolaknya, guys. Hal ini dikarenakan Polandia justru mengadakan perjanjian dengan Inggris, Perancis, Rumania, dan juga Yunani untuk saling bekerja sama menjamin kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 1 September 1939, Jerman akhirnya menyerbu Polandia.
Oleh karena itu, pada 3 September 1939, Inggris dan juga Perancis mengumumkan perang terhadap Jerman. Dan sedangkan di bagian Asia, hal itu menyebabkan adanya penyerbuan Jepang atas Cina pada tahun 1937. Sementara itu, Amerika Serikat juga menyatakan bahwa penyerbuan yang terjadi di armada Pearl Harbor adalah penyebab Perang Dunia Kedua di front Pasifik. Terjadinya beberapa penyerbuan untuk memulai Perang Dunia Kedua, seperti Jepang menyerbu Cina di tahun 1937, Jerman menyerbu Polandia pada tahun 1939, Jepang juga menyerbu pangkalan armada Amerika Serikat di tahun 1941, dan serangan lainnya yang semakin luas sehingga disebut sebagai Perang Dunia Kedua, guys. Nah, ngomongin penyerbuan Jepang, guys, ada satu cerita yang bikin aku cukup melongo sih. Ada satu tentara Jepang yang masih hidup dan juga selamat dari Perang Dunia Kedua itu, guys. Namanya adalah Hiro Onoda. Bahkan saat dia ditemukan itu, guys, Hiro Onoda ini gak tahu kalau perangnya aja udah selesai gitu. Usut punya usut, Hiro Onoda adalah Letnan II Kekaisaran Jepang di Perang Dunia Kedua saat itu, guys. Dia lahir tanggal 19 Maret 1922 di kota Kainan. Sebenarnya Onoda ini sejak muda aja udah tertarik dengan pelatihan tempur, guys. Pas SMP saja, dia akhirnya gabung tuh dengan klub kendo di sekolahnya. Di usianya yang masuk ke 17 tahun, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Wuhan, Cina untuk bekerja di perusahaan perdagangan. Setahun kemudian, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Jepang dan mendaftarkan diri sebagai tentara Kekaisaran Jepang. Selama menjadi tentara, Onoda menjalani pelatihan yang sangat ketat yang dirancang untuk menanamkan rasa disiplin yang kuat dan juga komitmen yang teguh kepada bangsa dan juga kaisar. Pada tahun 1944, ketika sejarah Perang Dunia Kedua berkecamuk, nasib Onoda mengalami perubahan yang sangat signifikan, guys. Akhirnya dia terpilih untuk pelatihan khusus di sekolah Nakano, yakni sebuah pusat pelatihan intelijen elit di Tokyo. Onoda dilatih dalam perang gerilya dan juga keterampilan bertahan hidup. Pelatihan ini menekankan pentingnya pengumpulan intelijen, sabotase, dan juga kemampuan untuk hidup di lingkungan yang tidak bersahabat dan juga terisolasi. Dan keterampilan inilah yang nantinya membuat Onoda bisa bertahan hidup di hutan Filipina. Dan pada akhir Desember 1944, ketika sejarah Perang Dunia Kedua mencapai tahap klimaksnya, guys, Hiro Onoda dikirim ke Pulau Lubang di Filipina. Dia dikirim dengan misi penting untuk mengganggu dan juga mengumpulkan intelijen mengenai operasi sekutu. Nah, sebelum dikirim ke Lubang di Filipina, Mayor Yoshimi Taniguchi memberikan perintah terakhir nih buat Onoda. Pokoknya dia melarang mati dengan tangannya sendiri atau bunuh diri gitu ya, sebelum 3 atau mungkin 5 tahun ke depan, karena Mayor Yoshimi berjanji akan menjemputnya kembali. Dan kalau misalkan Onoda masih punya satu prajurit, maka dia harus memimpinnya. Dalam situasi apapun, Onoda dilarang untuk menyerahkan diri secara sukarela. Intinya Mayor Yoshimi ini meminta agar Onoda bisa bertahan hidup sampai perang selesai dan dijemput lagi oleh Mayor Yoshimi gitu, guys. Onoda yang saat itu masih seorang letnan muda tiba di pulau itu pada tanggal 26 Desember 1944 untuk mempertahankan daerah Lubang biar nggak jatuh gitu ke tangannya Amerika. Nah, setibanya di sana, Onoda dengan 3 prajuritnya, yakni Yuichi Akatsu, Soichi Shimada, dan Kinshichi Kozuka. Mereka akhirnya langsung melihat situasi sekitar, guys. Pulau Lubang meskipun relatif kecil, tapi memiliki medan yang menantang berupa hutan lebat dan juga perbukitan yang terjal. Ya, ideal banget lah untuk taktik perang gerilyanya gitu ya.
Perintahnya dia harus melakukan operasi gerilya dan tidak menyerah dalam keadaan apapun kan. Hutan lebat yang ada di Pulau Lubang memberikan perlindungan sekaligus juga tantangan bagi Onoda. Pokoknya Onoda dan juga prajuritnya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sangat keras tersebut ya. Mereka mencari makan dan juga air dari daratan dan terus bergerak untuk menghindari pasukan musuh. Guys, sebenarnya ya, setelah keberangkatan Onoda ke Lubang di Filipina, gak lama setelah itu Amerika berhasil merebut kekuasaan Filipina atas Jepang. Pada awal tahun 1945, gelombang Perang Dunia Kedua telah berbalik arah melawan Jepang guys. Pasukan Amerika mulai merebut kembali Filipina, termasuk mendarat di Pulau Lubang pada bulan Februari 1945. Komunikasi dengan komando Jepang dibatasi dan akhirnya benar-benar terhenti sama sekali guys. Makanya tidak adanya perintah langsung dari komandannya, Onoda akhirnya menafsirkan hal itu adalah arahan untuk terus berperang. Pokoknya dia hanya mengingat pesan-pesan dari komandannya, menunggu 2 atau 5 tahun atau menunggu jemputan dari Mayor Yoshimi sebagai tanda kemenangan perang. Tapi kenyataannya kan Jepang kalah. Sebagian besar pasukan Jepang di Pulau Lubang banyak yang ditangkap dan juga ada yang menyerahkan diri secara sukarela guys. Tapi Onoda beserta ketiga prajuritnya nggak mau nyerah guys. Mereka lari dan bersembunyi ke hutan lebat di sana. Mereka bertahan hidup dengan makan kelapa, pisang, dan buah-buahan lainnya. Kadang-kadang ditambah dengan ternak curian dari peternakan setempat. Hal ini terus berlanjut bahkan setelah Jepang menyatakan diri untuk menyerah. Hal ini menandakan juga dari berakhirnya Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Ya, Jepangnya aja padahal udah nyerah ya guys. Dan perangnya juga pastinya udah selesai juga. Tapi prajuritnya masih ada yang sembunyi di hutan dan gak tahu kabar itu. Tapi guys, sebenarnya mereka bukan beneran gak tahu berita kekalahan dan juga berakhirnya peperangan ya. Sebenarnya, setelah perang berakhir di bulan Oktober 1945, selebaran-selebaran berisi pengumuman kalau perang sudah selesai itu disebarkan oleh pesawat-pesawat, termasuk di Pulau Lubang. Dan salah satu selebaran itu juga sebenarnya ditemuin sama salah satu prajuritnya Onoda. Selebaran itu berisi informasi kalau perang sudah selesai sejak tanggal 15 Agustus 1945 dan tentara-tentara yang bersembunyi diminta untuk keluar dari persembunyiannya. Setelah selebaran itu ditemukan oleh salah satu prajuritnya Onoda, mereka pun langsung berdiskusi guys. Mereka masih nggak percaya dengan informasi tersebut. Justru mereka meyakini kalau berita itu adalah palsu. Mereka menganggap itu cuma buat jebakan aja, karena Onoda sangat yakin kalau Jepang gak bakalan mungkin menyerah. Mereka akhirnya yakin kalau semua itu hanyalah propaganda semata agar mereka keluar dari persembunyiannya. Jadi mereka masih menganggap kalau di luar sana itu masih peperangan gitu guys. Dan setelah beberapa tahun kemudian, pihak kepolisian Filipina dan juga Amerika pun sebenarnya udah berupaya melakukan pencarian terhadap Onoda dan juga prajuritnya. Nah, pas hampir ketahuan, mereka semua malah lari dan juga sembunyi lagi nih masuk ke hutan. Selama tahun-tahun berikutnya, Onoda akhirnya memimpin kelompoknya dalam melakukan operasi gerilya karena memang masih percaya bahwa tindakan mereka berkontribusi terhadap upaya perang semata guys. Mereka memperbaiki senjata dengan sedikit sumber daya yang mereka miliki dan membuat pakaian dari kulit pohon untuk menggantikan seragam mereka guys. Meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh penduduk setempat dan juga angkatan darat Filipina untuk meyakinkan mereka semuanya nih bahwa memang Perang Dunia Kedua ini telah berakhir, tapi keyakinan Onoda nggak bisa tergoyahkan guys. Hal ini membuatnya tetap berperang dalam perang yang telah berakhir di seluruh dunia. Seiring berlalunya waktu,
Ketiga rekan Onoda akhirnya ada yang menyerah dan juga terbunuh guys. Dan saat tahun 1972, Onoda hidup sendirian di hutan guys. Onoda juga menjaga senjata dan juga amunisinya dengan sangat hati-hati. Meskipun iklim tropis yang sangat keras terhadap logam dan juga material, ia tetap berhasil menjaga senapan dan juga amunisinya dengan sangat baik guys. Tapi dari semuanya itu, kenapa ya akhirnya Onoda itu menyerah? Jadi guys, bagi penduduk setempat, penolakan Onoda untuk menyerah dan juga operasi militer yang terus dilakukannya menimbulkan masalah yang nyata dan seringkali berbahaya guys. Ada beberapa insiden di mana Onoda dan juga rekan-rekannya terlibat bentrokan nih dengan petani lokal dan juga polisi Filipina. Dan pertemuan ini terkadang mengakibatkan cedera dan juga tragisnya nih, Onoda kadang membunuh penduduk sekitar yang gak mau nurutin dia gitu guys. Onoda yang beroperasi dengan keyakinan bahwa ia masih berperang, memandang warga sipil dan juga otoritas lokal ini sebagai ancaman potensial kan, sehingga menyebabkan konflik yang tidak dapat dihindari. Dan masyarakat setempat pun hidup dalam ketakutan dong pastinya. Kemungkinan tersandung pada Onoda atau kelompoknya menyebabkan kecemasan di antara penduduk pulau yang mempengaruhi kehidupan dan juga aktivitas mereka sehari-hari. Pertanian dan perikanan yang penting bagi perekonomian dan juga penghidupan lokal seringkali terganggu guys. Beberapa wilayah di pulau itu justru menjadi zona larangan bepergian guys, karena yaitu tadi penduduk setempat berusaha menghindari potensi konfrontasi dengan para penguasa atau dengan Onoda itu guys. Dan pada tahun 1974, hampir 30 tahun setelah perang berakhir, Norio Suzuki, seorang petualang muda Jepang yang tertarik dengan cerita Onoda, akhirnya dia memutuskan pergi nih ke Pulau Lubang untuk bertemu dan juga menemukannya. Suzuki berhasil menemukan Onoda dan mencoba meyakinkannya untuk menyerah. Namun, Onoda yang masih konsisten dengan disiplin militernya mengatakan bahwa ia hanya akan menyerah jika komandannya sendiri yang memberikan perintah tersebut. Ya, gimana lagi ya? Pemerintah Filipina pada gilirannya memang menghadapi situasi yang makin sulit ya. Upaya untuk menyingkirkan Onoda secara damai dipersulit oleh penolakannya yang teguh untuk percaya bahwa perang memang udah berakhir. Situasi ini memberikan tantangan bagi pihak berwenang dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk menjamin keselamatan warga negaranya sambil mencoba menyelesaikan situasi tersebut tanpa kekerasan yang lebih lanjut lagi. Menyadari gawatnya situasi ini, akhirnya pemerintah Jepang menemukan mantan komandannya Onado, yakni Mayor Yoshimi Taniguchi, yang saat itu kemudian menjadi seorang penjual buku guys. Dan setelah itu Taniguchi diterbangkan ke Pulau Lubang untuk memenuhi tugas terakhir masa perang pada tanggal 9 Maret 1974. Dalam momen yang emosional dan juga bersejarah guys, Taniguchi secara resmi memecat Onoda dari tugasnya. Tindakan ini sangat penting bagi Onoda yang memang sangat menghormati rantai komando dan memang membutuhkan perintah resmi untuk mengakhiri tugasnya guys. Setelah menerima perintah tersebut, akhirnya Onoda menyerahkan diri. Akhirnya dia tuh udah mau balik gitu guys ke Jepang. Kira-kira dari cerita ini pelajaran apa yang bisa kita ambil ya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Oke guys, itu tadi cerita unik sang prajurit Jepang yakni Hiro Onoda. Koreksi aku kalau misalkan ada kata-kataku yang salah. Kalau cerita ini menarik dan juga bermanfaat, jangan lupa klik like dan juga share-nya ya guys. Dan seperti biasa, subscribe channel ini supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, karena aku nggak sabar pengen ketemu kalian lagi di cerita selanjutnya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.